Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Amin Walid. Selamat datang untuk para petani walet. Mudah-mudahan kita semua sukses dalam berbudidaya walet. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, rekan-rekan, karena mungkin lagi sakit ya, jadi suara agak serak-serak gimana gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan video ini, harap subscribe channel ini agar semakin bermanfaat untuk orang-orang banyak. Nah, oke guys, di sini saya akan menjelaskan cara membuat LMB dan antisipasi burung hantu. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah kayu bulian ya. Ini saya menggunakan kayu bulian yang paling keras ataupun kayu nomor 1 untuk di Indonesia. Mungkin di tempat lain mungkin ada yang menyebutnya kayu ulin ya. Kalau di Sumatera sih itu memang menyebutnya kayu bulian. Nah, ukurannya yang saya siapkan di sini untuk pembuatan LMB, ukuran kayunya panjang 4 meter, kemudian tebalnya 6 cm, kemudian lebarnya 10 cm. Nah, jadi ini untuk LMB beton ya, untuk beton. Nah, di sini saya tidak menggunakan pahat ya, ataupun biasanya kan memang di lubang. Nah, ketika di lubang itu memang cukup lumayan lama ya pembuatannya, karena di sini kita buatnya secara cepat. Ini hanya sekitaran 1 jam selesai guys ya. Nah, adapun ukuran LMB yang saya gunakan itu 40 kali 80 kali 80 cm. Nah, kemudian teman-teman harap diperhatikan ya, benar-benar kayunya itu diukur, kemudian ukurannya harus pas-pas, jangan lebih, jangan kurang. Nah, kemudian setelah itu dipotong-potong. Kayu bulian yang kita gunakan ini panjang 4 meter ya. Jadi pas satu lonjor untuk 1 LMB. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman kan sudah memotong panjang kali lebarnya. Nah, di sini kita membuat takuan ataupun lubangan untuk peletakan kaca. Nah, karena ukuran 40 kali 80. Nah, di sini untuk kemiringan kaca cukup 4 cm guys ya. Cukup 4 cm ataupun 5 cm, jangan terlalu miring karena ini memakan posisi kemiringan kaca, nanti malah terlalu kecil lubangnya guys ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya juga kenapa sih ketika saya menggunakan kaca gagal. Nah, harus diketahui teman-teman, fungsi kaca itu sebenarnya apa sih? Nah, itu kan sebenarnya menggunakan kaca agar kaki burung hantu itu ketika menginjak di kaca itu terpeleset ke bawah. Nah, jadi memang posisinya harus miring. Nah, tetapi teman-teman ketika menggunakan kaca itu terlalu pendek ataupun burung hantu bisa bertengger di ujung kaca, nah itu posisinya pasti burung hantu bisa masuk. Nah, tetapi berbeda ketika kaca yang kita gunakan lebih panjang ke dalam, nah itu bisa mengantisipasi burung hantu. Kenapa? Karena ketika dia misalkan rata-rata kan menginjak di posisinya itu di muka LMB ya, posisinya menginjaknya. Jadi ketika burung hantunya menginjak ketika ada kacanya, posisinya dia langsung terpleset ke bawah. Nah, jadi posisi kaca itu memang harus lebih panjang ke dalam, jangan terlalu panjang keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan memotong guys ya. Kita akan memotong. Nah, ini takuannya ataupun untuk posisi penempatan kaca itu kemiringannya cukup 4 cm dari ujung. Dari ujung bawah ya, diperhatikan teman-teman, jangan sampai terlalu miring. Kenapa? Karena kalau terlalu miring, misalkan kemiringannya 10 cm, itu otomatis akan menutup lubang LMB. Nah, sebenarnya sih jangan terlalu miring-miring lah, dalam artian cukup untuk kemiringan sedikit saja, karena kita hanya membutuhkan kemiringan sedikit agar ketika burung hantu menginjak itu langsung terpeleset ke bawah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana ada juga teman-teman memberikan kaca itu hanya datar di LMB itu saya rasa sih percuma. Kenapa? Karena burung hantu tetap bisa hinggap di LMB ketika dia datar. Tetapi berbeda kalau misalkan kita menggunakannya miring, itu sudah pasti lebih antisipasi ya, lebih safety. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Ini kan ukuran LMB 40 kali 80 ya teman-teman. Nah, kaca yang saya gunakan itu 80 cm, 85 cm dikali 80. Nah, lebarnya 85 karena kondisi LMB kita kan 40. Nah, jadi harus ada lebihnya 5 cm untuk lubang ini yang saya buat ini. Nah, untuk takuan lah seperti itu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman 40 kali 80 ukuran LMB-nya. Nah, kaca yang dipesan 40 kali 80 juga. Nah, berarti itu harus dipasang mati, teman-teman. Kenapa? Berarti kita harus membuatkan dudukan di bibir LMB. Nah, itu agak susah. Kenapa agak susah untuk melepasnya ketika kita ada pengontrolan Twitter? Itu harus diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai kaca yang kita pasang itu terpasang mati di LMB. Nah, jadi ketika teman-teman ada kerusakan ataupun ada evaluasi ataupun ada kekurangan di LMB, itu agak susah untuk membuka kaca tersebut. Nah, fungsi kaca itu sebenarnya ketika misalkan kita ada kontrol, itu harus dibuka. Kenapa? Karena kaca kalau terlalu panjang ke dalam, kecuali kalau misalkan kacanya hanya panjangnya ke dalam itu 10 cm ataupun 20 cm, saya rasa sih enggak harus dibuka, tetapi itu lebih riskan burung hantu masuk. Kenapa? Dia masih bisa bertengger di ujung kaca. Tetapi berbeda misalkan panjangnya 80 cm, dari bibir LMB masuknya di 50 atau 60 cm, otomatis ketika burung mau bertengger di ujung itu nggak dapat teman-teman. Kenapa? Karena dia terhalang oleh bibir atas LMB. Nah, seperti itulah cara antisipasinya. Nah, kemudian juga gunakan kaca hitam, teman-teman. Jangan menggunakan kaca yang warna putih. Kenapa? Karena walet itu penglihatannya itu ketika misalkan kita menggunakan kaca putih, saya sudah membuktikan kemarin ada walet yang masuk kamar, kemudian ada kaca yang berwarna putih, dia menerobos ke kaca putih tersebut. Dalam artian ketika kita menggunakan kaca putih, nah berarti burung walet itu bisa menumbur ataupun bisa terhalang oleh kaca putih tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan kaca hitam, otomatis itu kaca bisa terlihat oleh burung walet, jadi dia bisa bermanuver langsung ketika masuk ke dalam LMB. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini saya lubangin. Untuk lubangnya ini kan ketebalan kaca 5 mili ya. Nah, berarti 5 mili dikali kedalamannya 2,5 cm lah teman-teman, karena setiap sisi ini itu 2,5 cm. Jadi untuk kacanya kan panjangnya ada 85 ya, 85 cm. Jadi yang 5 cm itu kita sisihkan untuk posisinya masuk ke lubang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita rakit ataupun sudah kita potong-potong, sudah kita buat alur untuk masukkan kaca ya. Nah, jadi kaca nanti itu cukup diganjel di bagian bawahnya agar bisa dikontrol ataupun bisa dibuka ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah kondisinya untuk pembuatannya teman-teman. Jangan sampai teman-teman keliru ataupun terbalik nih ya. Memang ada yang agak terbalik ya satu. Jadi memang kayu ini sebenarnya saya ganti teman-teman. Karena lubang atas bawah itu sudah saya takuk semua. Jadi ketika dipaku itu pecah ya, seperti itu. Nah, jadi kondisinya teman-teman yang perlu diperhatikan ketika membuat ini, usahakan itu bibir bawah itu menyentuh kaca itu menyentuh bibir bawah LMB. Nah, menyentuh bawah bibir LMB agar kaca itu tidak terlalu naik teman-teman ya. Tidak terlalu naik ataupun posisinya tidak terlalu di atas. Jadi usahakan benar-benar posisinya di bawah. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk mengantisipasinya kan memang saya paku ya teman-temannya, bukan dipahat ya, posisi main masuk. Nah, jadi kondisinya itu kalau misalkan dipaku itu harus dibor semua ujung-ujung ataupun bagian-bagian yang akan kita paku. Nah, seperti ini. Fungsinya adalah ini kan kayu sangat keras sekali teman-teman. Sangat keras sekali dan sangat bisa disebut ini adalah kayu besi ataupun kayu nomor 1 di Indonesia. Ketika menggunakan paku saja, yang pertama paku akan bengkok. Kemudian ketika kita paku menggunakan paku 4 inci, ini saya menggunakan kayu 4 inci, paku 4 inci, itu pasti pecah teman-teman. Nah, seperti itu.
Nah, jadi diusahakan pakunya digunakan 4 inci. Sebelum dipaku, diusahakan dibor terlebih dahulu agar paku tidak bengkok ataupun kayu tidak pecah. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau membuat lainnya lebih bagus, ini disugu dulu ya. Disugu ataupun dibuat halus. Nah, kemudian baru dipahat menggunakan pahat kecil ya. Itu lebih bagus ya, ataupun ya mungkin bisa pesan di tempat-tempat mebel ya, tetapi kalau di tempat mebel itu paling tidak ini mungkin satu buahnya itu ya lumayan ya harganya, karena untuk kayu bulian sendiri itu per 1 meternya itu 100.000 ya, itu yang kayu yang bagus 100.000 rupiah 1 meter. Ini 4 meter 100.000 itu dalam artian ketika masuk di tukang kunsem. Tetapi kalau misalkan kita beli hanya kayunya saja itu masih di angka 60.000 kali sampai 80.000 tergantung ketebalan kayu, kemudian tergantung ke panjang kali lebarnya kayu. Nah, itu menyesuaikan harga teman-teman. Nah, ini kondisinya kita bor semua sampai selesai. Ketika tidak dibor otomatis itu pasti pecah. Saya pastikan pecah ya teman-teman ya, karena pakunya besar. Nah, oke, kita sudah bor. Kemudian setelah dibor itu kita paku ya menggunakan paku 4 inci berjumlah 3 pitches. Nah, seperti itu. Oke, kekuatannya oke, udah mantap. Ini saya goyang-goyang teman-teman ya. Nah, oke, sebelah sini lagi ya. Sebelah sini lagi diusahakan sebelum digunakan ataupun sebelum dipaku itu kasih lem ya, agar lebih daya rekatnya lebih kuat. Ataupun ini masih uji coba karena itu akan saya bor nanti yang bagian bawah ya. Ini untuk menentukan titik pakunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita paku terlebih dahulu. Nah, oke. Ya, sudah oke, sudah kita bor tadi ya. Sudah kita bor, kemudian setelah dibor itu harap dikasih lem kayu ya pastinya, bukan lem untuk burung ataupun lem yang lain ataupun lem kertas ya, itu pasti nggak kuat ya. Nah, oke. Ini takutnya supaya lebih mantap ya teman-teman, ini harus kita bor. Nah, seperti ini kita bor ya, agar kayu tidak pecah. Nah, bornya pun jangan terlalu besar ataupun jangan juga terlalu kecil, karena kondisinya memang kayu ini sangat keras sekali. Ketika tidak menggunakan bor itu otomatis pecah ya teman-teman. Nah, sedangkan di bor saja masih ada yang agak retak ya, tetapi ya no problem lah teman-teman. Kenapa? Karena memang kondisi kaca itu nanti kita apit ya. Nah, kaca itu nanti posisinya masuk di lubang yang saya buat ini. Nah, oke, ini kita sudah lubangin, kemudian sudah kita paku dan sudah kita kasih lem ya. Nah, ini kita langsung saja. Setelah ini akan kita uji coba untuk pemasangan kaca ya, seperti apa, apakah benar-benar kacanya pas ataukah tidak ya teman-teman. Oke, harap perhatikan. Nah, seperti nanti posisinya di LMB ataupun di beton ataupun di rumah burung walet, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tadi masih saya uji coba untuk agar tidak salah. Nah, jadi setelah ini akan kita pasang kaca. Nah, pemasangan kaca itu memang setelah selesai semua ya teman-teman, baru dipasangin kaca seperti ini. Ini paku cukup pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa agar kayunya itu tetap terjaga ya. Dalam artian tidak pecah. Ketika pecah kan ya otomatis kurang menarik lah seperti ini. Nah, oke, usahakan ini kan karena beton, usahakan yang di atas ya yang masuk. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita pasang kacanya, kita uji coba pasang kaca seperti apa bentuknya. Nah, inilah hasil jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti inilah kira-kira, jangan terlalu panjang ke bawah, karena kondisinya burung hantu itu kan akan hinggap di bibir LMB. Jadi ketika misalkan kacanya pendek hanya 50 cm, ini otomatis dia masih bisa hinggap di ujung kaca. Nah, jadi kalau panjang seperti ini otomatis dia akan
langsung injak di kaca, otomatis langsung tergelincir ke bawah. Nah seperti ini. Nah ini bisa di setel nanti teman-teman, tinggal diganjal di bagian bawah LMB, bisa menggunakan gabus ataupun ya alat yang tidak terlalu keras ya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman.